Jadi secara tiket itu sudah berjalan, Bang. 563 orang sudah mengambil tiket itu, tiket online itu ada buktinya semua, nanti aku tunjukin. Terus PT-nya yang aku bilang tiket menyebar tiket itu sudah beredar sekitar 250 orang yang melihat apa Instagram. Nah kalau jika dibilang aku itu bohong, tapi hujat-hujatan itu banyak sama aku. Dan sampai kemarin satu hari itu aku benar-benar kalau dibacakan aku takut tiba-tiba didatangi diunjuk-unjuk lagi. Sampai trauma itu sebenarnya aku bang kemarin itu. Aku wawancara pengen lihat-lihat, makanya aku pikir apa ini aku harus ya, jadi ini kan dasar orang satu mulia yang ya, jadi ini kan dasar orang satu mulia yang setiap aktivitas maka dia ganggu. Ya, jadi ini kan dasar orang satu mulia yang setiap aktivitas maka dia ganggu. Ya, jadi ini kan dasar orang satu mulia yang setiap aktivitas maka dia ganggu. Ya, jadi ini kan dasar orang satu mulia yang setiap aktivitas maka dia ganggu. Orang ini kan ditanya kita datang ke saya untuk minta bantuan, tapi baiknya kita sampaikan kepada Satria Mulia ya, jangan lagi dengan adanya tayangan ini jangan lagi kemudian mengganggu Mbak Rizka, baik dengan cara apapun, dengan kata-kata verbal, dengan tindakan-tindakan verbal dan lain-lain yang mengarah kepada nanti bagaimana gerakan pidana. Jadi kita makanya menegur di Satria Mulia ini secara terbuka di depan publik supaya dia jangan mengganggu lagi Mbak Desa Marisa. Begitu kan? Jadi kita sampaikan buat Satria Mulia jangan mengganggu lagi apapun, kalau dasar apapun yang terkait dengan Mbak Desa jangan kemudian mengganggu. Nanti saya maju nih, nanti saya bikin persoalan pidana dengan Anda. Ya kan begitu kan? Jadi itu solusinya. Desa sendiri kemarin sempat ada fisik gitu kan, ada yang terluka atau? Ya, aku kalau misalnya kalau untuk dia, aku ditahan sama security, makanya aku tadi demam dan sakit satu harian. Badanku dicekal sama security karena aku berusaha maju, ditarik lagi sama dia. Kalau untuk dia sih aku nggak dapet. Aku jujur kemarin tuh, yang namanya diserang itu ya, sama aku pertama kaget, aku diem. Terakhir itu datang juga ini aku mau nyerang dia, terus aku ditarik sama security, jadi karena aku lagi sakit. Kalau untuk dia sih dia nggak dapet, dia dua ditarik sama security di tangan juga. Jadi nggak dapat. Tapi imbasnya ini kan kayak hujatan netizen, bilang aku betul-betul pantol, bilang aku bohong, bilang aku dua kaki, bilang aku apa yang diomongin dia itu soal-soalnya benar, karena dia teriaknya depan umum gitu loh. Dari situ aku diam tuh kaget gitu, kaget nggak siap. Gimana sih orang lagi ini tiba-tiba datang mana aku kalau misalnya aku diserang dia siap, aku nggak pakai baju baju daerah, baju kebanggaan daerah ya. Kalau aku tahu dia nyerang gitu, aku pikir kehormatan aku sebagai wanita jujur ya, kayak dilecehkan banget gitu sama dia itu. Kayaknya psikis aku jujur. Kemarin sehari aku takut wawancara. Aku wawancara di mana tuh aku sambil lihat kanan kiri, aku udah serbu aku lagi takut nggak ada orang yang hajar aku itu aku. Yang hajar memang ada hukum. Tapi kalau kita ada bunyok pertama kan sakit juga itu aku kemarin takut banget. Aku sehari itu takut banget kemarin. Ya makanya sekarang kita tegur nih secara langsung ya, supaya yang namanya tadi siapa namanya? Satria Mulia jangan lagi mengganggu atau berbuat yang kemudian tidak pantas terhadap Mbak Desa Marisa. Kalau itu lagi dilakukan, Anda akan berhadapan dengan hukum pidana. Mbak Desa sendiri akan melaporkan kejadian yang kemarin ke pihak berwajib atau seperti apa Mbak Desa? Kalau aku tadi aku jujur, aku pengen laporin dia yang soal dia bilang penggiringan opini, yang dia bilang aku tidak ada duit dan itu berita hoax kalau aku menyebar 1000 tiket untuk film Nikita Mirzani Sirik, dia tuh bohong, tidak ada duit, dan aku berarti penyebaran hoax, berita palsu kan. Secara itu sudah aku omongin di semua platform sosmed aku. Yang nonton sudah hampir 250.000. Jadi aku dibilang palsu dan itu dibilang tidak ada. Gue jamin itu tidak ada tiketnya itu. Ya, jadi memang ini kan masuk dalam unsur pencemaran nama baik, ya kan?
Hanya saja dalam laporan polisi, kalau kita bikin laporan polisi harus ada somasi dulu pada yang bersangkutan. Maka ini kan kita anggap hari ini adalah somasi terbuka secara lisan, secara verbal kita sampaikan kepada Satria Mulia supaya Anda, karena ternyata ada melakukan pencemaran nama baik diduga, Anda minta maaflah kepada desa. Harusnya kan begitu kan? Atau Anda jangan lagi berbuat hal-hal yang kemudian membuat ya, sesuatu yang tidak pantas, mengganggu kepentingan orang, mengganggu nama baik orang, mengganggu secara verbal maupun apapun juga, termasuk perbuatan yang terjenakan, jangan lagi dilakukan. Kalau ini sekali lagi dilakukan, Anda akan terjerat pidana. Karena ini salah satu bentuk somasi terbuka yang kita sampaikan secara lisan ya. Kita anggap saja Pak Desa, saya kuasa hukumnya. Ya kan Mbak? Oke, jadi begitu ya. Ini pesan terbuka kepada yang namanya Satria Mulia. Mbak Tessa, ada yang mau disampaikan ke Satria? Nah, aku akan ya terima kasih bang ini bang Del. Aku pasti aku akan dulu karena visi aku yang dimakan. Soalnya karena ini takutnya kasus kita pidana ini kan panjang. Jika aku hadir di pengadilan atau di mana aku jadi ketakutan untuk hadir karena aku takut diserang aku lagi. Jadi aku secara nggak langsung aku minta berlindung lah di sini kepada Bang Deo. Ternyata Bang Deo udah ini berarti somasi ya Bang ya. Ya ini somasi terbuka. Ya, kalau otomatis gitu. Otomatis itu aku merasa satu harga diri aku sebagai wanita dilecehkan di depan umum, aku dimarah-marahin, aku diunjuk-unjuk, aku diserbu begini-begini Bang. Begitu-gitu. Kalau dia nggak ditahan sama security sana mungkin terjadi pergumulan. Karena di situ aku nggak siap, aku ya namanya aku diunjuk-unjuk, aku ngebalas. Untung aku dipegangin sama security juga atau sama beberapa orang aku gak kenal. Aku dipegangin, dia dipegangin. Kalau enggak mungkin terjadi pergulatan. Karena aku juga nggak terima diunjuk-unjuk gitu loh. Aku nggak kenal, aku jujur aku nggak kenal dia. Mungkin dulu pernah bermasalah dulu, itu pun orang lain. Aku di situ cuma menenangin dan menjadi saksi. Mungkin itu yang bikin dia dendam. Dan di situ pertanyaannya dia ini siapa nih? nggak kenal. Sama sekali nggak kenal. Enggak. Namanya nggak kenal. Satria namanya Ah, Bang. disebut ya Satria. Satria Mulia katanya Raja Bangsawan. Oh ya. Iya. Ya itu berarti dia ini si Satria ini kan? Iya itu. Sebut nama boleh Bang? Itu boleh. Itu juga sebut nama aku kan. Iya. Nah di situ aku gini loh Bang. Aku ini bukan soalnya aku menyebar tiket itu karena aku peduli. Aku itu aja peduli. Aku memikir gini. Aku 6 tahun berantem sama Nikita Mirzani. Aku 6 tahun berantem, jadi aku pikir gini, apa salahnya aku mendukung dia karena aku ingat sama anak-anaknya yang adalah anak-anaknya 3 orang nggak bisa mencari nafkah. Jadi aku pikir kalau filmnya aku berbagi lah, nggak mungkin aku berbagi ke Nikitanya, aku berbagi ke orang-orang yang pecinta Nikita yang kebetulan masalahnya kan soal korban skincare overclaim bang. Jadi aku bilang siapa yang merasa skincare korban overclaim, aku bukain tiket online. Kalian bisa klik seluruh Indonesia, klik di bio-nya aku, bio Instagram aku, bio TikTok aku bisa diklaim. Dan itu yang dia bilang aku bohong, itu yang dia bilang aku nggak punya duit, itu yang dia suruh aku ke rumahnya seperti aku seorang pengemis. Jadi secara tiket itu sudah berjalan bang, 563 orang sudah mengambil tiket itu, tiket online itu ada buktinya semua, nanti aku tunjukin. Terus PT-nya yang aku bilang tiket menyebar tiket itu sudah beredar sekitar 250 orang yang melihat di Instagram. Nah kalau jika dibilang kalau aku itu bohong, tapi hujan-hujananku banyak ngaku dan sampai kalian lihat, makanya aku pikir apa ini aku harus lakuin apa ya gitu. Ya, jadi ini kan ada satu orang namanya Satria Mulia yang setiap aktivitasnya Pak Desa kemudian dia dianggap mengganggu. Mengganggu ini ada mengganggu dengan caci maki, cemooh, ada dengan tindakan-tindakan yang provokatif. Ya. Jadi kalau dalam hukum itu, kalau kita mau pidanakan, kita terkena perbuatan tidak menyenangkan. Ya. Tapi kalau dia bercerita ribut-ribut, menghina, kemudian di depan kamera, kemudian dia tahu ini akan terpublikasi, berarti kan terkenalah unsur pencemaran nama baik. Jadi sekarang ini kan persoalannya adalah Mbak Desa kemudian merasa terganggu oleh orang ini kan? Di siapa? Terganggu dan aku takut. Mulia dan takut. Nah makanya Mbak Desa datang ke saya untuk minta bantuan. Tapi baiknya kita sampaikan kepada Satria Mulia ya. Jangan lagi dengan adanya tayangan ini, jangan lagi kemudian mengganggu Mbak Desa, Rizka, baik dengan cara apapun, dengan kata-kata verbal, dengan tindakan-tindakan verbal dan lain-lain yang mengarah kepada nanti terkena jeratan pidana. Gitu. Jadi kita bahasanya menegur di
Satria Mulia ini secara terbuka di depan publik supaya dia jangan mengganggu lagi Mbak Tessa Marissa. Nah, itu kan. Jadi kita sampaikan buat Satria Mulia jangan mengganggu lagi apapun, kalau dasar apapun yang terkait dengan Mbak Tessa, jangan kemudian mengganggu. Mengganggu nanti saya maju nih. Nanti saya bikin persoalan pidana dengan Anda. Ya kan begitu kan? Iya, Bang. Gitu. Jadi itu solusinya. Mbak Tessa sendiri kemarin sempat ada fisik ini Pak, ada luka luka atau Ya, aku kalau misalnya kalau untuk dia, aku ditahan sama security, ditahan security. Makanya aku tadi sakit demam kan, sakit satu harian. Badanku dicekal sama security karena aku berusaha maju, ditarik lagi sama aja. Kalau untuk dia sih aku nggak dapet. Aku jujur kemarin tuh, yang namanya diserang gitu ya. Memang aku pertama kaget, aku diem. Terakhir tuh datang juga ini aku mau nyerang dia, tetapi ditarik sama security, sekarang dia sakit gitu. Kalau untuk dia sih dia nggak dapet, dia juga ditarik sama security, ditahan juga, jadi nggak dapet. Tapi imbasnya ini kan kayak kayak hujatan netizen, bilang aku betul-betul pansos, bilang aku bohong, bilang aku dua kaki, bilang aku apa yang diomongin dia itu seolah-olah benar, karena dia teriakin depan umum gitu loh. Sedang di situ aku diem tuh kaget gitu, kaget nggak siap. Gimana sih orang lagi ini tiba-tiba datang, mana aku kalau misalnya aku diserang dia siap, aku nggak pakai baju baju daerah, baju kebanggaan daerah ya. Kalau aku tahu dia nyerang gitu, kalau aku pikir kehormatan aku sebagai wanita jujur ya, kayak aku kayak dia kayak dilecehkan banget gitu sama dia itu. Kayaknya psikis aku jujur, kemarin seharian aku ambil takut wawancara. Aku wawancara di mana tuh aku sampai ngeliat kanan kiri, aku udah serbu aku lagi takut nggak ada orang dia hajar aku, itu aku. Dia hajar memang ada hukum, tapi kalau kita udah benyok pertama maka sakit juga, itu yang aku kemarin takut banget. Juga aku seharian tuh takut banget kemarin. Ya makanya sekarang kita tegur nih secara langsung ya, supaya yang namanya tadi apa namanya? Satria Mulia jangan lagi mengganggu atau berbuat yang kemudian tidak pantas terhadap Mbak Tessa Marissa. Kalau itu lagi dilakukan, datang berhadapan dengan hukum pidana. Mbak Tessa sendiri akan melaporkan kejadian yang kemarin ke pihak berwajib atau seperti apa Mbak Tessa? Kalau aku tadi sih, aku jujur, aku pengen laporin dia yang soal dia bilang penggiringan opini, yang dia bilang aku tidak ada duit dan itu berita hoax. Kalau aku menyebar 1000 tiket untuk film Nikita Mirzani Sirik, dia tuh bohong, tidak ada duit. Dan aku berarti penyebaran hoax, berita palsu kan. Secara itu sudah aku omongin di semua platform sosmed aku. Yang nonton sudah hampir 250.000. Jadi aku dibilang palsu dan itu dibilang tidak ada. Gue jamin itu tidak ada tiketnya itu. Ya, jadi memang ini kan masuk dalam unsur pencemaran nama baik, ya kan? Hanya saja dalam laporan polisi, kalau kita bikin laporan polisi harus ada somasi dulu pada yang bersangkutan. Cuman kan ini kan kita anggap hari ini adalah somasi terbuka secara lisan, secara verbal kita sampaikan kepada Satria Mulia supaya Anda, karena ternyata ada melakukan pencemaran nama baik, diduga Anda minta maaf lah kepada desa Marissa, kan begitu kan? Atau Anda jangan lagi berbuat hal-hal yang kemudian membuat yang sesuatu yang tidak pantas, mengganggu kepentingan orang, mengganggu nama baik orang, mengganggu secara verbal maupun apapun juga, termasuk perbuatan yang menyenangkan, jangan lagi lakukan. Kalau ini sekali lagi lakukan, akan terjerat pidana. Karena ini salah satu bentuk somasi terbuka yang kita sampaikan secara lisan ya. Kita anggap saja Mbak Tessa, saya kuasa hukumnya. Ya kan Mbak? Iya. Oke, jadi begitu ya. Ini pesan terbuka kepada yang namanya Satria Mulia. Mbak Tessa, ada yang mau disampaikan ke Satria? Ya aku akan terima kasih Bang Eni, Bang Rio. Aku merasa kalau aku tentu berhukum karena visi aku yang dimakan. Soalnya karena ini takutnya kasus pembunuhan pidana ini kan panjang. Jika aku hadir misalnya di pengadilan atau di mana, aku jadi ketakutan untuk hadir karena aku takut diserang aku lagi. Jadi aku secara nggak langsung aku bisa berlindung lah di sini kepada Bang Deo. Ternyata Bang Deo udah, ini berarti somasi ya Bang ya? Ya ini somasi terbuka. Ya, kalau dia nggak minta maaf berarti kita lanjut LP ya Bang? Bisa lanjut. Ya, jadi aku minta maaf sebelumnya. Aku nggak mengenal Anda. Saya tidak pernah mengenal Anda sebelumnya waktu Anda bermasalah dengan waktu itu dengan Rizky Bilar yang saya menjadi saksinya yang dilapori oleh Dr. Indra Radi, dan sebelumnya saya tidak pernah mengenal Anda. Jadi maaf kalau Anda lebih tahu tentang saya daripada orang-orang yang mengenal saya. Seolah-olah saya itu pengemis, seolah-olah itu saya
saya harus ke rumah kamu gitu, meminta gitu. Kayak saya pengemis gitu. Jadi itu yang aku pikir apa banget ya, menghina ya, menghina banget. Padahal saya nggak kenal kamu. Terus kamu suruh saya datang ke rumah kamu minta duit gitu maksudnya. Kamu yakin saya nggak punya duit? Kamu yakin saya itu bohong? Padahal saya sudah edarin. Berarti kalau saya sudah edarin, berarti saya ini public enemy banget, mengedarin berita yang tidak ada kebenarannya. 1000 tiket yang saya lempar untuk film Sirik Ini Kita Mirjani, itu hanya kepedulian saya kepada seorang Nikita Mirjani. Karena saya tahu dia di dalam sana, dia nggak bisa mencari nafkah buat anak-anaknya. Saya tahu anak-anaknya tidak bisa 100 hari loh Nikita sudah ditahan. Saya berbuat ini karena saya pikir dia seorang wanita. Saya juga pernah menjadi single parent. Yang itu yang saya buat. Nggak ada niat saya mau pansos. Kalau saya mau pansos, tahun 94 saya udah bermain sinetron bersama Nika Ardila. Saya pansos nggak perlu sekarang saya pansos. Itu menghina. Kamu nggak mengenal saya, tapi kamu sudah mengonotasikan saya seorang pengemis. Siapa yang pernah saya minta duitnya? Artis mana yang pernah saya minta duitnya? Artis mana yang pernah saya pinjam duitnya? Sehingga segitunya kamu ngomong ke saya. Katakan artis mana yang pernah saya pinjam duitnya? Artis mana yang pernah saya bohongin duitnya? Artis mana yang pernah saya curi uangnya? Saya sampai saat ini saya tidak pernah melakukan itu. Ya, boleh mau ngatain saya, tapi jangan harga diri saya yang kamu jatuhin di sini. Saya berbuat, niat saya baik, tapi niat saya baik. Oke, kalau kamu nggak percaya nggak usah menghina saya. Saya jamin dia nggak punya duit setia saya itu. Saya jamin dia itu bohong. Padahal semua itu saya berbuat hanya untuk korban. Saya mau menyenangkan korban skincare. Karena asal muasal Nikita Mirjani ditahan sampai sekarang 100 hari nggak keluar hanya karena skincare. Paham kamu? Saya peduli karena saya pernah merasakan saya menjadi ibu tunggal. Saya peduli karena saya merasakan anak saya kalau waktu tidak bisa makan, saya kepala jadi kaki jadi kepala. Itu tahu gimana saya penggiringan publik. Kamu bilang saya buka dua segala macam. Untuk apa saya menyembah-nyembah orang? Gak perlu saya menyembah seorang Nikita Mirjani. Kalau dia udah gak baikkan sama saya, gak begitu saya lakukan. Kamu tahu 2 bulan sebelum Nikita masuk, dia sudah berapa kali masuk ke lab saya. Postingan saya pun diposting ulang sama dia. Dan dia ketemu sama Saiful Jamil waktu ngejenguk. Dia menyampaikan bila sama Kata Samariska, saya berterima kasih sama Kata Samariska. Sampai Saiful Jamil ngomong, apa yang kamu lakukan sama Nikita, berbuat apa? Saya tahu saya gak pernah berbuat apa-apa. Dan di saat dalam dia ini tayang, dalam Sirik dia tayang, saya tidak bisa memberikan apa-apa. Saya memberikan hanya 100.000 tiket karena sepasang mata Nikita Mirjani tidak bisa melihat film itu. Saya wakilkan dengan 1.000 pasang mata yang bisa melihat film mewakili Nikita Mirjani yang menjadi korban skincare. Hanya itu yang bisa saya lakukan. Jadi itu yang saya pikir. Terima kasih. Jika ada celah pidana di sini, saya akan tetap lanjut. Karena harga diri saya di sini, Bang. Ya, jadi saya sampaikan kepada Satria Mulia ya. Kita juga nggak tahu alamatnya di mana, tapi yang jelas dia pasti harapannya dia tayangan ini jadi salah satu bentuk somasi terbuka kepada yang bersangkutan. Jadi harapannya dia minta maaf atau kemudian berikutnya nggak mengulangi perbuatannya. Kan begitu somasi isinya kan. Jadi kita tunggu aja lah. Bisa, bisa.